Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 6 mahasiswa. Perkenalkan, saya Susana Apriliana sebagai ketua kelompok dan beberapa rekan saya Ayu Santi Firlintan, Nur Hasanah, Siska Sri Wulandari, Susani Apriliani, dan Ulul Ilmiah Wardatul Jannah. Kelompok kami akan membahas materi pengembangan perangkat model pembelajaran terpadu, model pengembangan CAM, DIK, dan CARE, serta 4D. Definisi pengembangan perangkat model pembelajaran terpadu. Menurut Sujana 2001-292, untuk melaksanakan pengembangan perangkat pengajaran diperlukan model-model pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan. Ada 3 model pengembangan pembelajaran. Yang pertama model CAM, kedua model DIK dan CARE, ketiga model 4D. Definisi model CAM. Menurut CAM 1994, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran kontinum. Tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat dimulai dari titik maupun dalam siklus. Unsur-unsur model CAM. Yang pertama, identifikasi masalah pembelajaran. Yang kedua, analisis siswa. Yang ketiga, analisis tugas. Yang keempat, merumuskan indikator. Yang kelima, penyusunan instrumen evaluasi. Yang keenam, strategi pembelajaran. Yang ketujuh, pemilihan media atau sumber belajar. Yang kedelapan, pelayanan pendukung. Yang kesembilan, evaluasi formatif. Yang ke-10, evaluasi sumatif. Yang ke-11, revisi perangkat pembelajaran. Berikutnya definisi model DIK dan CARE. Menurut Walter Dick, Lou Care, dan James O'Care, salah satu dari model prosedural yaitu model yang menyarankan supaya penerapan prinsip desain atau rancangan instruksional dapat disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Berikutnya komponen model DIK dan CARE. Yang pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pengajaran. Yang ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran. Yang ke-8, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang ke-9, menulis perangkat. Yang ke-10, revisi pengajaran. Berikutnya definisi model 4D. Model pengembangan 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh S. Tagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melisvian I. Semmel. Selanjutnya ada 4 tahap utama model 4D. Yang pertama, define atau pendefinisian. Yang kedua, desain atau perancangan. Yang ketiga, develop atau pengembangan. Yang keempat, disseminate atau penyebaran. Yang pertama, define atau pendefinisian, yaitu menetapkan dan mendefinisikan syarat pembelajaran yang diawali dengan analisis tujuan materi yang dikembangkan perangkat. Ada 5 langkah pokok antara lain. Yang pertama, analisis ujung depan. Yang kedua, analisis siswa. Yang ketiga, analisis tugas. Yang keempat, analisis konsep. Yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain atau perancangan.
yaitu menyiapkan properti perangkat pembelajaran. Ada 3 langkah yang terdapat pada tahap ini, antara lain: 1. Penyusunan tes acuan patokan. 2. Pemilihan media yang sesuai. 3. Pemilihan format. Yang ketiga, develop atau pengembangan, yaitu untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Tahap ini meliputi yang pertama, validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi. Yang kedua, simulasi, yakni kegiatan mengoperasionalkan rencana pengajaran. Yang ketiga, uji coba terbatas dengan siswa. Yang keempat, disseminate atau penyebaran, yaitu untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga merupakan penggunaan perangkat yang dikembangkan lebih luas. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.